Baru saja pindah sekolah, dia langsung jadi bahan ejekan, wajah culunnya dianggap lemah, tubuh kecilnya dianggap tak mampu melawan, tapi mereka salah besar. Sekalinya ia marah, tak akan ada satupun yang bisa menahannya. Weak Hero Class kedua merupakan serial film dari Korea, mengisahkan tentang seorang anak pendiam yang dipindahkan ke sekolah berandalan. Perkelahian telah menjadi rutinitas keseharian, tapi yang sangat menariknya terdapat 4 aliansi sekolah raksasa yang menguasai sekolah itu. Dan hanya sekolah barunya saja yang tidak bergabung. Efeknya, sekolah mereka pun selalu diserang dan mendapatkan gangguan dari mereka. Suatu ketika, si murid pendiam ini merasa muak akan penindasan yang dilakukan 4 sekolah aliansi itu. Dia pun menyatukan sekolahnya sendiri untuk tawuran dengan mereka. Ini sih sangat seru, parah. Dan inilah kisah tentang si murid pendiam yang menguasai sekolahnya demi melawan 4 aliansi sekolah raksasa. Dan kita, let's go! Di awal film kita akan diperlihatkan dengan Kim Sien yang sedang berjalan menuju ke sekolah barunya. Dan selamat datang di sekolah Enjang, sekolah yang cukup terkenal akan keberandalannya. Kekerasan dan pembulian adalah bahasa keseharian di sekolah ini. Terdapat banyak sekali fraksi-fraksi yang terpecah dan saling bersaing. Dan hal itu menjadikan sekolah Enjang adalah satu-satunya sekolah yang sulit untuk dipersatukan. Dan tragisnya hukum alam cukup berlaku di sini. Yang lemah akan menjadi korban pembulian, sedangkan yang kuat akan menjadi pelakunya. Pada hari pertamanya masuk sekolah, Kim Sien langsung mendapatkan perlakuan khusus dan respek dari seluruh siswa SMA Enjang. Tidak ada satupun yang berani mengusiknya. Hal itu dibuktikan oleh seluruh siswa yang langsung membuka menyingkir untuk membiarkan Sien lewat. Seluruh siswa Enjang telah mengetahui bahwa Sien dipindahkan ke sekolah ini akibat pernah melakukan hal brutal di sekolah lamanya. Bahkan dia juga menghabisi seorang atlet UFC hingga menyebabkan cacat permanen. Dan akibat hal tersebutlah membuat seluruh murid mengeluarkan larangan khusus, yakni agar tidak mengganggu Kim Sien. Mereka semua menjuluki Kim Sien sebagai si murid psikopat. Dan dalam webtoonnya juga, Sien pun mendapatkan julukan lain sebagai si ular putih dari Enjang. 작년에 뭐 애 하나 죽이고 전화 왔다던데. 야, 연수야. 와, 존나 사이코패스네. Sesaat di kelas, Kim Sien hanya menghabiskan waktunya untuk tidur saja. Selama ini, dia tidak pernah merasakan tidur nyenyak setelah insiden brutal di serial pertamanya. Dia masih selalu dihantui rasa bersalah yang mendalam terhadap teman baiknya, An Soo-ho yang masih terbaring koma di rumah sakit. Layaknya seperti di kebanyakan sekolah, pasti ada saja siswa culun yang kerap menjadi korban pembulian dan menjadi pesuruh di sekolah ini. Namanya Jun Tae. Orang-orang menghinanya dengan sebutan si anjing pesuruh. Sebab keseharian dia selalu menjadi pesuruh dari si pembuli bernama Choi Man. Setiap hari dirinya selalu dipaksa untuk membagikan sekotak susu dan camilan kepada siswa-siswa lain. Setiap jam pembelajaran dimulai, ada peraturan umum di sekolah ini, yakni mewajibkan muridnya untuk mengumpulkan handphone agar tidak dipakai menyontek. Kebetulan sekali Jun Tae dipercayai oleh guru untuk menjadi pemegang HP siswa ini. Namun Choi Man memanfaatkan kesempatan itu untuk menyuruh Jun Tae menyerahkan HP murid itu. Dan ternyata hal tersebut telah cukup lama Choi Man lakukan. Sudah banyak sekali HP yang dia dapatkan dari murid yang nantinya akan dia serahkan ke seseorang. Akan tetapi selama ini hanya ada 3 HP siswa saja yang belum berani diambil dan curi. Dan salah satunya adalah HP milik Kim Sien. Maka dari itu, dia pun memaksa Jun Tae untuk segera mengambil HP-nya Kim Sien. Tapi Jun Tae tidak berani melakukannya, yang membuat Choi Man terpaksa menghabisinya untuk memberikan peringatan besar agar mau menuruti keinginannya. 건들지 말 것. 괜히 혼자서 막 생각하고 판단하고 움직였다. 차렷. Dikarenakan tidak ada pilihan lain, Jun Tae pun menurutinya. Secara diam-diam dia pun memberanikan diri untuk mengambil HP-nya Sien. Lalu saat ponsel dibagikan, Jun Tae pun berpura-pura tidak mengetahui HP Sien yang telah hilang. Tapi di sini Sien tahu kalau Jun Tae sedang berbohong kepadanya. Akan tetapi Sien yang tidak peduli lebih memilih untuk pergi saja. Menyadari nyawanya akan menjadi terancam, Jun Tae menghampiri Sien untuk meminta maaf. Dia pun menawarkan sejumlah uang kepada Sien untuk membeli ponsel baru. Akan tetapi Sien tidak menggubris tawaran uang ini.
Xian tahu, Juntae telah mengambil HP-nya atas perintah dari si Kang Bully Choi Man. Lantas ia pun mengatai Juntae dengan sebutan pengecut. 그 핸드폰 있잖아. 진짜 비겁한 거야? 그거. Pada malam harinya, Kim Si-eun sedang mengunjungi rumah sakit untuk menjenguk An Su-ho, sahabatnya di sekolah lama yang masih koma hingga saat ini. Di serial pertamanya, Su-ho melindungi Xian dari para pembuli, dan efeknya dia dihabisi cukup brutal hingga mengalami koma. Akibat hal itulah Kim Si-eun selalu dihantui rasa bersalah hingga membuatnya tidak pernah merasakan tertidur pulas. Di keesokan harinya, saat berjalan menuju kelas, Xian tanpa sengaja melihat Choi Man yang sedang membuli Juntae. Pemandangan ini mengingatkannya kepada sahabat lamanya di season pertama, yang juga kerap menjadi korban perundungan. Dia merasa geram dan ingin menghabisi mereka. Akan tetapi pada akhirnya, Xian mengurungkan niatnya demi menghindari masalah besar di sekolah barunya ini. Sedangkan Choi Man sendiri pun memang merasa takut kepada Xian dan langsung menyingkir untuk memberikannya jalan. Juntae sendiri merasa tersentuh atas hinaan Kim Si-eun semalam yang menyebutnya sebagai seorang pengecut. Lantas ia pun memberanikan diri menemui Xian untuk meminta maaf sembari mengakui perbuatannya yang telah mencuri HP-nya Xian. Dia terpaksa melakukan ini atas tekanan dari Choi Man. Lalu Juntae pun memohon kepada Xian untuk mengajarinya bagaimana menjadi seseorang yang pemberani. Dia merasa muak atas semua penindasan ini. Tanpa banyak penjelasan, Xian pun hanya mengatakan bahwa prinsipnya sederhana, yakni mengikuti hukum Newton ketiga. Setiap aksi akan menimbulkan reaksi. 나도 알려주면 안 돼? 반작용도 없는 거야. Sepulang sekolah, Xian tanpa sengaja melihat sekelompok siswa berandalan dari sekolah lain yang sedang berkumpul. Saat itu mereka tengah merekrut 2 murid SMA Enjang untuk bergabung ke dalam aliansi geng mereka. Di tengah itu, nampak Choi Man yang muncul dan masuk ke dalam tempat perkumpulan itu untuk menemui seseorang yang merupakan pemimpin mereka. Dan perkenalkanlah nama Song Ji, salah satu pemimpin dari SMA Ganghak. Tujuan Choi Man menemuinya karena ingin melapor kalau dia telah mengumpulkan banyak HP dan akan segera memberikan 100 HP dalam waktu 1 minggu saja. Dengan syarat Song Hye harus membantunya menghabisi seorang siswa kuat bernama Park Humin, seorang murid nomor 1 dan paling ditakuti di SMA Enjang. Tapi saat ini, Humin masih mendapatkan hukuman skorsing dari sekolah setelah melakukan pembantaian brutal ke sekolah lain. Dan terungkaplah alasan dibalik Choi Man selalu menyuruh Juntae untuk mencuri HP milik siswa-siswa lain, yakni untuk disetorkan kepada Song Jae. Meskipun begitu kita belum mengetahui sosok lebih dalam dari Song Jae ini. Namun yang pasti dia merupakan seorang siswa sebelah yang memang sangat kuat dan ditakuti. Hal itu dibuktikan saat dia dengan mudahnya menghabisi pengunjung warnet di depan yang mengganggu obrolannya. 이 새끼들이 조폭놀이를 하네. 존나 무섭네. 야. Di tempat lain, Juntae mulai merasa termotivasi atas ucapan Kim Si-eun yang mengatakan hukum Newton 3. Memang benar setiap aksi akan menghasilkan reaksi. Itu artinya dia memang harus memunculkan aksi untuk terbebas dari penindasan Choi Man. Dia pun membulatkan tekadnya untuk tidak takut lagi terhadap Choi Man. Di malam itu, ia pun pergi ke sekolah untuk mengambil HP-HP milik siswa yang telah dikumpulkan oleh Choi Man. Lalu dia pun menaruh satu persatu HP tersebut ke kolong meja siswa untuk mengembalikannya, termasuk HP milik Xian. Hingga saat pagi harinya tindakannya tersebut itu pun membuat Choi Man sangat marah besar. Ia pun langsung mendatangi Juntae di kelas dan menghajarnya tanpa ampun. Tapi Juntae telah benar-benar berubah, dan disinilah untuk pertama kalinya dia berani melawan. Meski demikian, dia tak mampu menahan semua pukulan Choi Man dan harus merasakan pedihnya dipukul. Dari belakang, nampak Kim Si-eun yang menyaksikan penghajaran ini. Dia merasa geras atas penindasan yang dilakukan oleh Choi Man yang sudah melewati batas. 손 넘지 말라고. Choi Man pasti tidak terima dan menantang Kim Si-eun untuk berkelahi. Walau pada kenyataannya, Choi Man merasa gemetar sekali saat melontarkan sebuah pukulan untuk Xian. Pukulan tersebut pun membuat Xian teringat akan kejadian masa lalunya saat dia dan teman-temannya di sekolah lamanya dihajar habis-habisan tanpa ampun. Saat itu dia lepas kendali dan menghajar balik para pembuli itu dengan brutal, bahkan hampir saja membunuhnya.
Dan semenjak itu, dia berjanji pada dirinya sendiri tidak akan berkelahi lagi, takut lepas kendali seperti dulu. Nampak Kim Sien yang terus menerima pukulan dari Choi Nam tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Keributan tersebut telah memancing seluruh siswa untuk menontonnya. Dan di antara mereka ada salah satu siswa murid dari klub basket, perkenalkan namanya Hoyun Gota yang biasa disebut dengan Gotak. Dia merupakan orang nomor 2 di sekolah ini sekaligus teman dekatnya dari Park Hu Min, si murid yang paling ditakuti nomor 1 di sekolah ini. Tapi seperti kita tahu, Hu Min sedang mengalami hukuman skorsing dari sekolah. Dan hal itu pun dijadikan kesempatan oleh Choi Man untuk mengambil alih kekuasaan. Lalu Gotak pun meminta Choi Man untuk menghentikan perkelahian ini, jika tidak dia akan menghajarnya. Sontak saja ancaman itu justru malah membuat Choi Man merasa diremehkan, sehingga dia pun malah menantang Gotak untuk berkelahi 1 lawan 1. Tapi cukup dengan serangan itu saja, mampu membuat Choi Man terdiam dan mengurungkan niatnya untuk mengajak Gotak berkelahi. Juntae sendiri sedang mengajak Si-un pergi ke ruang perawatan khusus untuk mengobati lukanya ini. Di sana Juntae mengucapkan terima kasih atas bantuannya tadi. Terlebih lagi dia sangat berterima kasih atas motivasi dari Kim Sien yang telah memotivasinya untuk menjadi seorang pemberani. Mendengar hal tersebut, Kim Sien pun hanya merespon dengan wajah dingin saja. Nampak Juntae dan Sien yang perlahan mulai semakin dekat menjadi seorang teman. 왜 그랬어? 유턴 제3법칙. Sementara itu seluruh siswa tengah membicarakan tentang Sien yang tidak melakukan perlawanan tadi. Mereka berpikir Sien bukanlah tidak berani melawan, melainkan dia takut lepas kendali dan hampir membunuh lawannya seperti yang pernah dilakukannya saat di sekolah sebelumnya. Sedangkan Choi Man sendiri masih merasa tidak terima terhadap Gotak yang telah mempermalukannya tadi. Dia pun berencana akan melakukan balas dendam. Meski demikian, dia sadar kekuatan otot tidak akan mampu menandingi Gotak. Maka dia pun akan memakai rencana lain, yakni akan mengadu dombakan Gotak dan Sien untuk berkelahi. Rancangan pun mulai dilakukan, dia pun menghampiri Si-un dan Juntae untuk berpura-pura ingin berteman dengan mereka. Juntae sendiri merasa sedikit curiga dengan tingkah Choi yang tidak seperti biasanya menjadi baik seperti ini. Hingga di saat Sien telah pergi, Choi pun membawa paksa Juntae ke ruangan basketnya Gotak. Di sana ia pun dengan sengaja mengacak-ngacak tempat itu untuk mulai mengadu domba. Tak lupa menyekap Juntae ke dalam lemari basket milik Gotak. Secara bersamaan, Sien menyadari ada yang tidak beres dengan Juntae yang tidak ada di dalam kelas. Dalam kebingungannya itu, Choi Man mulai memprovokasi Sien dengan berkata kalau Juntae telah diseret paksa oleh Gotak dan rekannya ke ruangan basket. Mendapati info itu, dia pun langsung bergegas ke sana. Bersamaan dengan itu, Gotak juga tengah diprovokasi oleh orang suruhan Choi Man kalau Sien ingin menantangnya duel. Tentu Gotak pun langsung mencari Sien yang sedang berada di bawah dan tengah menuju ke ruangan basketnya. Si-un sendiri telah tiba di ruangan basket Gotak dan melihat ruangan itu yang sudah acak-acakan. Lalu dia pun membuka sebuah lemari dan menemukan ada Juntae yang tengah disekap di dalam itu. Melihat itu, dia sebenarnya paham kalau ini adalah ulahnya Choi Man yang ingin mengadu dombakannya dengan Gotak. Tapi sayang Sien yang memang orangnya pendiam, merasa tidak peduli untuk membicarakan kebenaran ini kepada Gotak. Hingga tak berselang lama Gotak dan rekannya pun kembali ke ruangan basket dan melihat ruangannya yang sudah acak-acakan. Tentu saja Gotak marah dan menduga Sien adalah pelakunya. Sesaat sepulang sekolah, Gotak langsung mencegat Si-un yang sedang pulang bersama dengan Juntae untuk menanyakan ruangannya Yugi sudah berantakan tadi. Juntae pun ingin menjelaskannya kalau semua ini adalah kesalahan pahaman yang telah dibuat oleh Choi Man untuk mengadu dombakan mereka berdua. Tapi sayang, Gotak yang sudah diliputi amarah tidak mau mendengarkan penjelasan mereka. Sedangkan Si-un sendiri malah menyodorkan dirinya untuk dihajar oleh Gotak, dan ia tak akan melakukan perlawanan, sebab Gotak yang tidak mau mendengarkan penjelasan mereka. Tentu saja perkataan tersebut malah semakin memicu kesalahan pahaman saja. Lalu, Gotak yang sudah merasa emosi, malah mengungkit masa lalu Kim Sien yang hampir membunuh seseorang dan bahkan hampir kehilangan sahabatnya yang kini masih koma di rumah sakit. Seketika saja ucapan tersebut membuat Si-un marah besar dan lepas kendali lagi. Dia mengambil pulpen untuk dipakai dalam menyerang Gotak.
Bahkan serangannya itu mampu mengenai tangannya Gotak dan merobek bajunya. Setelah keduanya kelelahan bertarung, muncullah Choi Man beserta anak buahnya yang siap untuk menghabisi mereka berdua. Dan disinilah Gotak akhirnya sadar bahwa apa yang diucapkan Juntae tadi memang benar, kalau Choi Man lah yang telah sengaja ingin mengadu dombakan dirinya bersama Xian untuk saling membunuh. Mereka berdua cukup kewalahan menghadapi pasukan Choi Man, terlebih Gotak yang sudah terjatuh dan mulai kesusahan menangkis serangan mereka. Akan tetapi dari belakang muncullah seorang pria yang berteriak untuk meminta mereka berhenti berkelahi. Choi Man dan anak buahnya yang melihat seketika saja terdiam penuh ketakutan. Lalu nampak si pria itu dengan rambut berwarna merah perlahan menghampiri mereka ini. Dan inilah dia, Park Hoo-min, siswa yang selama ini paling ditakuti dan menjadi nomor 1 di sekolah Enjang. Seluruh murid tunduk di bawah naungannya dan menjadi penguasa sejati dalam sekolah. Akan tetapi menariknya, dia cukup berbeda dengan pemimpin sekolah lain, di mana pemimpin yang lain akan memanfaatkan kekuatannya untuk melakukan pembulian dan penindasan. Dia justru menyamaratakan siswa, sama dengannya tidak boleh ada kesenjangan antar murid. Hal itulah yang membuatnya sangat dihormati. Menariknya lagi, dia berperan penting dalam menjaga keseimbangan sekolah termasuk kota. Hoo-min telah membuat peraturan yang melarang siswa untuk berkelahi dan harus saling berdamai. Akan tetapi semenjak dirinya diskorsing, keseimbangan sekolah menjadi kacau balau. Sebab Choi Man yang ingin mengambil alih kekuasaan dan melakukan pembulian lagi terhadap murid lemah. Dan rumor yang diceritakan itu bukanlah bohong semata. Saking ditakutinya, Choi Man beserta anak buahnya memilih untuk kabur agar tidak dihabisi olehnya. Dan disinilah awal pertemuan Hoo-min dengan Xian, si murid baru. Hoo-min merasa sangat tertarik dengan Xian yang menatap tajam penuh kedinginan terhadapnya. Menariknya, di balik namanya yang sangat ditakutkan, ternyata Hoo-min memiliki sifat yang sangat konyol sekali. Lalu dia pun menyuruh Gotak untuk meminta maaf kepada Xian. Bahkan, dia sendiri juga ikut menunduk untuk meminta maaf juga. Akan tetapi Xian tidak menggubris hal itu dan malah langsung meninggalkan mereka berdua. Dan hal tersebut pun membuat Hoo-min semakin tertarik untuk mengenal lebih jauh tentang Xian. Di keesokan harinya, sekolah dibuat merasa senang sekali dengan kembalinya sang raja sekolah. Siapa lagi kalau bukan Hoo-min? Kedatangannya pun disambut hangat oleh seluruh siswa, terlebih para siswa yang lemah yang merasa senang akan kembalinya dia. Kini tidak akan ada lagi pembulian dan kekerasan dalam sekolah. Akan tetapi di hari pertamanya masuk, dia pun malah harus dipanggil ke ruang BK akibat ketahuan melakukan perkelahian dengan Choi Man saat kemarin. Nampak juga ada Gotak Juntae dan Xian yang ikut dipanggil juga. Untung saja pihak guru hanya memberikan hukuman ringan saja bagi mereka, yakni menyuruh mereka berempat untuk menjadi petugas bebersih di sebuah acara festival yang akan segera diselenggarakan esok hari. Selepas keluar dari ruangan itu, Hoo-min malah mendekati Xian dengan sok akrab. Hal itu membuat Xian merasa risih dan meminta Hoo-min untuk jangan sok akrab dengannya. Akan tetapi, Hoo-min justru tidak peduli dan malah semakin ngah Jae-eun. Tanpa sadar momen konyol itulah secara tidak langsung membuat mereka semakin akrab. Seiring berjalannya waktu, hubungan pertemanan di antara mereka pun mulai terbentuk. Sekembalinya Hoo-min ke sekolah, bukan saja menyetabilkan keseimbangan sekolah, melainkan dia juga telah menggoyahkan keseimbangan kota. Mengapa begitu? Di wilayah kota ini, terdapat 4 sekolah besar yang sangat berpengaruh dalam kota. 3 sekolah itu telah sepakat untuk membentuk sebuah aliansi dengan dalih menjaga perdamaian. Pertama, ada dari sekolah Ganghak dengan pemimpin Songje. Dalam aliansi Songje telah ditunjuk untuk menjadi mesin tempurnya. Selanjutnya ada
duo bersaudara Seongmuk dan Baek Dongha dari sekolah Yeonsung. Keduanya itu telah ditunjuk untuk menjadi pemegang keamanan aliansi. Sedangkan terakhir berasal dari SMA Y-Oil yang telah ditunjuk untuk menjadi pemimpin aliansinya. Perkenalkanlah namanya Baek Sojin. Dialah yang akan memegang penuh keseimbangan aliansi agar tidak terjadi bentrok antar sekolah. Selama ini, ketiga sekolah itu telah menjalani aktivitasnya seperti seorang gangster. Mereka mencuri motor, mobil sebagai lahan mendapatkan uang yang cukup besar. Dan hasil uang tersebut mereka setorkan kepada seorang bos mafia yang menjadi pelindung aliansi sekolah ini. Dan terungkap alasan Choiman selalu mengumpulkan HP hasil dari curiannya, yang tak lain untuk disetorkan ke aliansi ini sebagai syarat untuk bergabung ke mereka. Menariknya, hanya sekolah Enjang saja yang menolak untuk bergabung ke dalam aliansi. Park Hoo-min tidak mau sekolahnya masuk ke aliansi yang selalu melakukan aktivitas kriminal. Dan penolakan tersebut telah membuat aliansi marah, sehingga siapapun murid yang memakai seragam Enjang pasti akan dihajar. Suatu ketika Hoo-min merasa marah sekali atas apa yang telah mereka lakukan terhadap teman satu sekolahnya. Dia pun pergi sendirian untuk melakukan balas dendam dan membrutal menghabisi siapapun yang memakai seragam dari aliansi. Dan kebrutalannya itulah yang membuat dirinya dihukum skor oleh sekolah. 우리 학교 근처의 학교들은 다 소속돼 있는 일진 연합이처럼 완전 활동한다고 하더라고. 이제 박후민은 그런 거 안 한다고 해서 박후민이 빡쳐가지고 연합 애들을 다 Di markas besar aliansi, Baek Jin tengah menyuruh Songjae untuk pergi ke sekolah Enjang dan menyampaikan pesan kepada Hoo-min agar mau bergabung dengan mereka. Secara bersamaan, Park Hoo-min, Go-tak, Juntae, dan Sien tengah berada di mall untuk memenuhi hukumannya menjadi petugas bebersih. Di sana nampak kini mereka yang semakin akur dan penuh canda tawa. Di tengah kekonyolan itu, Sien pergi ke toilet sebentar. Hingga saat di toilet, ia pun tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang tak lain itu Songjae yang telah menunggunya. Akan tetapi karena Sien yang tidak kenal memilih untuk mengabaikannya saja. Namun Songjae tiba-tiba malah menyerang tanpa alasan yang tidak jelas. 왜 이걸로 내 대가리 깨게? Songjae pun merasa kagum akan kemampuan Sien yang bisa menghindari semua serangannya. Dia mengatakan suatu saat nanti dirinya pasti akan kembali bertemu lagi untuk melanjutkan salam perkelahian ini. Selepas itu, Songjae pun keluar dari toilet dan akhirnya bertemu dengan Hoo-min. Seketika saja, Hoo-min pun langsung merasa emosi dan menanyakan apa yang telah dilakukan Songjae di tempat ini. Dengan santai Songjae menjawabnya kalau dia telah melakukan perkelahian sejenak dengan murid SMA Enjang yang tak lain Sien. Dia merasa kagum dengan Sien si murid baru yang cukup kuat. Berpindah kepada Baek Jin. Meskipun dia seorang pemimpin aliansi yang kejam dan brutal, dia juga memiliki sisi terangnya yakni sangat pintar dalam segi pelajaran. Saking pintarnya dia pun selalu meraih nilai tinggi di sekolah dan mendapatkan beasiswa juga. Tetapi di balik ketenangan semua ini, ada banyak kelompok yang sedang mengincarnya untuk balas dendam. Salah satunya adalah Choiman yang sedang membuat rencana untuk menghabisi Baek Jin akibat telah menolaknya untuk masuk ke dalam aliansi. Choiman beserta pasukannya mencegat Baek Jin di sebuah basement untuk menghabisinya. Akan tetapi dengan sangat mudahnya Baek Jin menghabisi mereka tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Di tempat lain, Hoo-min sedang mengajak Go-tak dan Juntae untuk mampir makan di kedai milik ayahnya. Disinilah kita bisa melihat bahwa, di balik kekonyolan Hoo-min, ternyata dia selalu mendapatkan tekanan batin dari ayahnya yang memiliki sifat pemarah. Meski demikian, Hoo-min selalu menutupi rasa kesedihan ini di hadapan teman-temannya. Dalam makan bersama itu, Go-tak pun menceritakan keberanian Juntae yang telah mengembalikan ponsel milik teman-teman yang dicuri oleh Choiman. Mendengar hal tersebut, Hoo-min pun merasa kagum dengan Juntae yang menjadi pemberani. Sien sendiri, seperti biasa tengah pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Suho yang masih terbaring koma. Tapi sesampainya di sana, ia begitu terkejut saat melihat Songjae yang telah menunggunya. 저 새끼가 안수호구나. 나랑 잠깐 어디 좀 가자. 빨리 와, 이 씨발 새끼야.